Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Bahtiar dari Teknik Komputer B NIM 24515030111110 akan menjelaskan mengenai penugasan sistem basis data tentang subquery dan kemarin itu pada penugasan ke-11 diberikan sebuah kode-kode di mana kode-kodenya itu berisi tentang subquery. Nah, dari PPT itu juga terdapat kode yang perlu kami coba dan menghasilkan output yang berbagai macam. Untuk yang pertama langsung saja, itu kodenya adalah yang seperti ini. Select class name from employees dan where salary lebih dari subquery-nya itu. Jadi outputnya akan seperti ini. Itu karena kode akan menampilkan nama orang, nama akhir karena last name yang memiliki gaji lebih dari yang dihasilkan dari subquery ini. Subquery ini itu memilih gaji dengan employee atas nama Abel, di mana employee itu memiliki gaji 11.000. Jadi di sini nanti memilihnya itu employee yang memiliki gaji di atas 11.000. Seperti itu. Jadi untuk yang nomor 1 lanjut ke yang nomor 2. Nah, untuk nomor 2 itu isi kodenya itu select class name, job ID, salary dari tabel employees, di mana job ID-nya itu seperti yang ada pada subquery-nya, yaitu ST Clerk, dan memiliki gaji di atas yang dihasilkan subquery ini, di mana subquery ini tuh menghasilkan gaji dari employee ID nomor 143. Jadi karena gaji employee ID 143 itu 2.600, maka query utama itu akan mencari employee dengan salary di atas itu. Nah, munculnya di sini itu adalah Raj dan Davis, di mana salary-nya itu 3.500 dan 3.100. Seperti itu. Dan yang pastinya job ID-nya sama juga seperti yang ini ya. Oke, lalu untuk yang nomor 3 itu adalah kodenya seperti ini. Select class name, job ID, salary dari tabel employees, di mana salary-nya itu sama pada subquery-nya, dan subquery-nya itu select min salary dari tabel employee. Jadi itu akan menghasilkan hanya satu kolom saja ya, karena menggunakan fungsi group yaitu min, sehingga didapatkan kan nilainya 2.500. Maka output yang dihasilkan itu juga sama 2.500 dengan employee atas nama Vargas last name-nya. Seperti itu. Untuk yang keempat itu select department ID, dan ini menggunakan fungsi group atau agregat yaitu min salary dari tabel employees dan di group by department. Nah, jadi dari tabel-tabel itu akan di group by department ID-nya. Seperti itu. Dan having min salary lebih dari 2.500. 2.500 ini didapat dari mana? Jadi subquery ini akan mengambil min salary dari department ID nomor 50, seperti itu. Jadi ketika department ID ini lebih dari min salary yang ada di subquery, maka akan dimunculkan di sini. Seperti itu. Lalu nomor 5 itu select employee ID last name dari tabel employees, where salary-nya itu sama dengan select min salary from employees dan di group by department ID. Nah, kenapa ini error kodenya? Karena subquery yang digunakan itu menghasilkan banyak nilai atau banyak row. Sedangkan yang di sini itu where-nya itu salary-nya menggunakan tanda sama dengan. Nah, tanda sama dengan itu bisanya ketika subquery-nya itu hanya menampilkan satu nilai saja. Bayangkan kalau misalnya ada banyak data yang dihasilkan subquery, lalu salary-nya itu sama dengan semua, kan itu kan menyebabkan keanehan atau error gitu.
Untuk yang nomor 6 itu select class name job ID dari tabel employees, di mana job ID-nya itu sama dengan hasil subquery-nya, di mana subquery itu berisi select job ID from employee, di mana last name-nya itu sama dengan has. Nah, kenapa sih kok nggak ada data yang muncul? Karena employee yang memiliki last name has itu tidak ada di database, jadi tidak muncul di outputnya. Untuk yang nomor 7 itu select class name, job ID, department ID dari tabel employees, di mana department ID-nya itu sama dengan select department ID from department, where department name itu bernama marketing. Nah, itu department ID marketing itu kan artinya di select nih, department ID 20, terus di order by job ID. Nah, outputnya seperti ini. Nah, setelah diambil department ID nomor 20, lalu datanya itu akan diurutkan berdasarkan job ID-nya. Seperti itu. Untuk yang nomor 8, select class name, job ID, salary, department ID dari tabel employees, di mana job ID-nya itu sama dengan select job ID from employees, where employee ID itu 141. Nah, employee ID nomor 141 itu memiliki job ID as declared. Jadi nanti yang akan dipilih itu yang memiliki job ID as declared, dan department ID-nya itu select department sama dengan select department ID from department where location ID itu 1500. Nah, jadi department ID-nya itu yang memiliki location ID 1500 seperti itu. Nah, location ID 1500 itu department ID nomor berapa? Jadi tertera di sini itu nomor 50 seperti itu. Oke, untuk nomor 9 itu select last name, salary from employees, where salary-nya itu kurang dari rata-rata dari tabel ini, tabel employees. Nah, outputnya seperti ini. Jadi nanti itu akan dipilih employee yang gajinya itu kurang dari rata-rata gaji, seperti itu. Ini akan muncul nama-namanya seperti ini. Untuk nomor 10 itu yaitu select class name, hire date from employees, where extract year from hire date in select extract year from hire date from employees, where department ID itu sama dengan 90. Nah, mengapa itu outputnya itu seperti ini? Jadi, subquery akan menghasilkan tahun-tahun employee pada department ID nomor 90, maksudnya masuk tahun masuknya. Lalu query utama itu akan menampilkan siapa saja employee yang masuk pada tahun yang sama dengan yang tadi di subquery tadi. Untuk nomor 11, select class name, hire date dari tabel employees, where extract year from hire date kurang dari any, menggunakan any select extract year from hire date from employees where department ID menggunakan 90. Nah, outputnya itu akan seperti ini. Nah, kenapa outputnya seperti ini? Karena query pertama itu akan mengambil employee mana saja yang tahun masuknya kurang dari tahun masuk employee di department ID nomor 90. Nah, untuk nomor 12 itu kodenya adalah seperti ini, select employee ID, last name, job ID, salary dari tabel employees, di mana salary-nya itu kurang dari, maksudnya ini semua dari yang dihasilkan pada subquery. Jadi subquery-nya itu men-select salary dari tabel employees, di mana job ID-nya itu sama dengan IT proc. Nah, jadi subquery-nya ini kan memilih gaji dari tabel
employees yang memiliki job ID proc. Nah, di job ID, employees yang memiliki job ID proc kan ada banyak tuh. Nah, itu kita pakai semua karena di sini ada all-nya. Itu ada berapa aja? Tadi ada 9.000, 6.000, 4.200. Nah, kita cari employee yang gajinya itu kurang dari 9.000, kurang dari 6.000, dan kurang dari 4.200. Dan hasilnya itu adalah seperti ini. Lalu untuk yang terakhir itu select last name, hire date from employee where extract year from hire date, kurang dari all, select extract year from hire date from employees where department ID itu sama dengan 90. Nah, kenapa sih kok outputnya itu tidak ada? Karena query akan menghasilkan tahun masuk employee dari department ID nomor 90. Nah, lalu query utama itu akan mengambil employee yang memiliki tahun masuk kurang dari semua tahun masuk pada department ID nomor 90. Nah, karena ini tidak ada employee yang memiliki tahun masuk kurang dari atau lebih awal dari employee pada departemen ID nomor 90, maka outputnya itu menjadi tidak ada. Seperti itu. Nah, sekian saja dari video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.